Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, video kali ini saya peruntukkan untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah pengantar manajemen, di mana topik yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai struktur organisasi, rentangan kekuasaan, serta wewenang. Nah, saya harapkan kalian yang mengambil mata kuliah ini khususnya dengan saya, kalian harus menyimak video ini secara utuh dan lengkap supaya kalian mendapatkan pemahaman yang paripurna. Nah, sebelumnya jangan lupa nanti kalian like, berikan komen, kemudian subscribe channel YouTube saya. Baik, bagaimanakah informasi selengkapnya terkait struktur organisasi, rentangan kekuasaan, dan serta wewenang? Videonya akan kita simak berikut ini. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah kita mulai dari organisasi. Apa itu organisasi? Jadi pertanyaan itu akan muncul manakala kita ingin memulai mengenali sesuatu. Baik, kali ini saya mengutip referensi Robbins dan Judge di tahun 2011, dan di situ dikatakan bahwa organisasi adalah unit sosial yang terdiri dari dua orang atau lebih yang melakukan koordinasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Telah disyaratkan di sini bahwa setidaknya yang dikatakan organisasi itu terdiri atas minimal dua orang atau lebih. Nah, dua orang atau lebih ini kemudian melaksanakan yang namanya koordinasi, interaksi. Supaya apa? Supaya tentunya tujuan yang telah mereka tentukan dapat tercapai. Berikutnya kita beranjak ke koordinasi dalam struktur organisasi. Nah, tadi dikatakan bahwa dua orang atau lebih tersebut akan melaksanakan yang namanya interaksi maupun koordinasi. Lalu, apa yang terjadi sih sebenarnya dengan koordinasi dalam struktur organisasi? Di sini disebutkan bahwa semakin kompleks struktur organisasi, maka semakin sulit pula untuk berkoordinasi. Karena mungkin levelnya banyak, posisinya banyak, skopnya luas begitu, sehingga dari top manager sampai ke paling bawah itu melalui banyak tahapan seperti itu, maka itulah yang dimaksud dengan semakin sulit pula untuk mengkoordinasikan karena banyak level tahapan yang dilalui. Berikut, masalah koordinasi timbul pada saat setiap fungsi atau divisi memiliki orientasi yang berbeda. Jadi tidak jarang dalam satu organisasi itu manakala mereka melaksanakan koordinasi, kemudian sering terjadi permasalahan ataupun kendala. Hal ini mengapa? Hal ini dipicu oleh berbedanya target mereka, berbedanya tujuan mereka, karena masing-masing divisi, masing-masing bagian tentunya akan memiliki tugas pokok masing-masing. Semisalnya di bagian produksi, maka mereka akan fokus dengan produksi dan seterusnya. Sehingga manakala mereka berinteraksi dengan divisi lain, itu tidak jarang permasalahan koordinasi itu terjadi pada saat itu. Baik, selanjutnya apa itu struktur organisasi? Nah, kita sekarang menuju kepada topik mengkerucut begitu. Kalau tadi itu organisasi, kemudian sekarang kita akan bahas apa itu struktur organisasi. Nah, sama halnya dengan tubuh manusia, yang manakala mungkin kalian masih ingat ketika itu SD, SMA, SMP barangkali pernah memasuki labor IPA, kemudian melihat sesosok kerangka begitu, kerangka manusia yang dimulai dari kepala bagian atas sampai bagian bawah, kaki seperti itu, dan lengkap dengan organ-organ di dalamnya, dan itu terlihat. Ya, dan serupa dengan organisasi pun memiliki struktur-struktur atau bagian-bagian yang kemudian dibentuk menjadi satu, menjadi sebuah organisasi. Dikatakan di sini bahwa struktur organisasi adalah suatu sistem pembagian tugas formal yang tersusun secara sistematik dan menggambarkan alur koordinasi, pengawasan,
serta pertanggungjawaban antar organisasi, antar anggota organisasi. Sehingga memang seperti ilustrasi yang tadi saya sampaikan bahwa tubuh manusia itu terdiri atas rangkaian-rangkaian bagian-bagian, yang mana bagian atas dimulai dari kepala, bagian kepala sendiri terdiri atas beberapa bagian begitu, ada mata, hidung, mulut dan seterusnya. Kemudian bagian tengah seperti bagian organ dalam kita dan seterusnya. Di bagian bawah ada yang namanya kaki, jari dan seterusnya. Nah, meskipun mereka berbeda tempatnya, namun mereka tetap satu kesatuan. Meskipun mereka berbeda tugasnya, katakanlah tangan tentu menjalankan fungsinya sebagai tangan yang biasanya digunakan untuk apa ya? Memegang, menyuapkan sesuatu, menulis dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan kaki? Kaki tentu juga akan melaksanakan fungsinya sebagai kaki, yaitu biasanya untuk melangkah dan seterusnya, berlari dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan bagian kepala? Terlihat dari mata untuk melihat dan seterusnya. Nah, meskipun bagian mereka, pembagian tugas formal mereka ini berbeda-beda, namun nggak boleh lupa dong bahwa mereka adalah satu kesatuan utuh dan mereka adalah manusia, sosok seorang manusia. Nah, begitupun dengan struktur organisasi. Walaupun sudah ada pembagian formal, pembagian tugasnya tersusun secara rapi, mulai dari top leadernya sampai ke bawahnya dan seterusnya, namun di dalam itu nanti tetap terlihat bagaimana jalur koordinasinya, bagaimana nanti sistem pengawasannya, bagaimana pula nanti pertanggungjawaban dari masing bagian tersebut. Jadi dalam hal ini tidak boleh dibalik atau melupakan fungsi masing-masing. Di mana yang dikatakan tadi adalah masing-masing bagian akan melaksanakan fungsinya. Jangan mengambil bagian orang lain atau bertukar peran. Anda bisa bayangkan coba kan ya, bagaimana kaki menjadi tangan, bagaimana tangan kemudian diperuntukkan untuk menjadi kaki, itu agak sulit dilakukan kecuali bagi orang-orang yang spesial saja. Nah, seperti itu. Jadi, meskipun masing-masing dengan bagiannya, dengan porsinya, dengan tugas pokok dan seterusnya, mereka tetap berada dalam satu utuh begitu, ya ini berada dalam satu organisasi yang tentunya memiliki satu tujuan yang sama. Baik, kemudian ada poin lain lagi yang disampaikan oleh Endang Pitaloka, ya. Kalau tadi disampaikan oleh Jones dan George, ini disampaikan oleh Endang Pitaloka. Dikatakan di sini bahwa struktur organisasi merujuk pada konfigurasi antara individu dan kelompok dalam pengalokasian tugas, tanggung jawab, otoritas, dan organisasi. Ini serupa lah yang tadi disampaikan oleh George dan Jones, dikatakan oleh Pitaloka bahwa itu semacam konfigurasi susunan begitu, di mana individu dengan kelompoknya itu saling berbagi tugas, saling berbagi tanggung jawab, saling memiliki kewenangan otoritas tertentu sesuai dengan bagian-bagiannya dalam sebuah organisasi. Ya, itu kemudian kita beranjak berikutnya tentang kira-kira bagaimana nih cara merancang struktur organisasi. Kita dengan ciptaan yang luar biasa seperti ini, tidak tahu ya kenapa kita mungkin diberi tangannya 2, kakinya 2, telinganya 2, hidungnya 1 dan seterusnya. Nah, tentu sudah dengan pengkajian yang sangat paripurna oleh Tuhan yang Maha Pencipta begitu. Nah, bagaimana dengan organisasi? Bagaimana dalam mendesain, merancang struktur organisasi? Apa yang perlu dipertimbangkan? Apa yang perlu dijadikan dasar? Beberapa yang utama saya sudah mengutip dari beberapa referensi, dikatakan bahwa yang pertama itu yang perlu dikonsider itu adalah menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi. Jadi nonsen kalau sebuah perusahaan, sebuah lembaga, sebuah organisasi itu berdiri tanpa memiliki tujuan, tanpa memiliki visi, hampir sulit begitu. Karena mereka tidak akan punya arah manakala mereka tidak menetapkan tujuan di awal. Nah, kemudian bagaimana menetapkan tujuan?
apa yang mereka harus sasar untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Lalu apa saja strategi yang mereka jalankan untuk bisa mencapai tujuan, visi, dan seterusnya. Nah, jadi setidaknya itu poin penting yang dilakukan atau dipertimbangkan dalam tahapan merancang struktur organisasi. Berikutnya, mencapai visi organisasi diperlukan perencanaan alokasi sumber daya yang optimal. Salah satunya adalah perencanaan alokasi sumber daya manusia. Tentu, manakala seseorang akan membangun struktur organisasi, setidaknya tadi itu terdiri atas 2 orang. Nah, dikatakan di sini adalah salah satunya adalah perencanaan alokasi sumber daya manusia. Kita butuh 2, kita butuh 3, kita butuh 16.000, itu tentunya tergantung dari visi. Skopnya sebesar apa? Nah, jadi kebutuhan analisisnya itu sangat diperlukan manakala ingin merancang struktur organisasi, sehingga memang nanti tidak terjadi kekurangan katakanlah atau bahkan kelebihan, tapi setidaknya at least berada di porsinya yang tepat sesuai dengan visi dari organisasi tersebut. Iya, lalu apa saja pendekatan yang bisa digunakan dalam mendesain kerja ini? Ada beberapa yang sudah saya kutip, dikatakan di sini adalah jadi pada saat beban kerja begitu, apa saja pendekatan yang bisa dilakukan terkait beban kerja. Yang pertama adalah job simplification. Jadi ada sebuah organisasi begitu kadang melihat dari manakala mereka sedang merancang struktur organisasi, kadang mereka meninjaunya dari job simplification, di mana artinya di sini adalah mengurangi tugas setiap pekerja. Artinya volume atau beban kerja dari masing pekerja tadi sedikit dikurangi, seperti itu. Atau selanjutnya ada yang namanya job enlargement. Justru yang terjadi di sini adalah kebalikannya, yakni menambah tugas setiap pekerja dengan merubah divisi satuan kerja dan meningkatkan variasi tugas. Nah, ini justru kontradiksi dengan yang tadi sebelumnya. Artinya di sini dikatakan bahwa seseorang atau seorang pekerja itu pada tinjauan atau pendekatan job enlargement oleh lembaganya, ini justru mereka akan kebagian penambahan volume atau beban kerja. Nah, dengan cara apa? Bisa saja dia tergabung dalam 2 divisi pada saat yang bersamaan dan meningkatkan variasi tugas. Ya, apapunlah teknisnya begitu, poinnya adalah penambahan beban kerja pada seorang pekerja. Berikutnya job enrichment. Di sini yang menjadi titik poinnya adalah dalam rangka meningkatkan tanggung jawab pekerja. Jadi yang disorot di sini adalah tanggung jawabnya. Jadi tidak hanya berupa kuantitas, tapi kualitas pun itu menjadi tinjauan yang penting bagi organisasi yang sedang melakukan desain struktur organisasi terkait dengan kerja. Ya, itu tadi terkait dengan desain kerja, dan berikutnya kita masuk ke bentuk struktur organisasi. Ada apa saja bentuknya? Kita coba lihat dari yang pertama. Bentuk yang pertama di sini dikatakan adanya struktur vertikal atau struktur fungsional. Nah, apa ini? Ini adalah manakala struktur organisasi itu dilakukan dengan mengelompokkan jabatan-jabatan ke dalam departemen berdasarkan keterampilan, keahlian, dan aktivitas kerja. Jadi spesifikasi ini lebih dibagi begitu atau ditempatkan itu berdasarkan skill atau keahliannya. Nah, jadi dalam sebuah organisasi ketika sedang membentuk begitu struktur, kemudian dilakukanlah pengelompokan, dan pengelompokan itu didasarkan atas keterampilan, keahlian, dan aktivitas kerja. Lalu yang kedua ada yang namanya struktur divisional.
ini apa? Struktur ini adalah di mana Oke, baik. Berikutnya kita beranjak ke bentuk struktur organisasi. Jadi, seperti apa saja bentuk-bentuk organisasi? Berikut kita lihat. Yang pertama itu adalah struktur vertikal. Di sini dikatakan bahwa struktur vertikal atau struktur fungsional ini lebih kepada membangun sebuah organisasi begitu dengan mempertimbangkan pengelompokan jabatan itu berdasarkan keterampilan. Nah, jadi nanti pengelompokan jabatan ke dalam departemen-departemen itu lebih cenderung memperhatikan dari spesifikasi atau keterampilan, keahlian, dan aktivitas kerja si pekerjanya itu sendiri. Nah, itu untuk struktur vertikal atau struktur fungsional. Berikut kita beranjak ke struktur berikutnya, yaitu struktur divisional. Nah, apa yang dikatakan dengan divisional? Dikatakan di sini adalah manakala sebuah departemen itu dikelompokkan berdasarkan atas luaran yang sama. Ya, entah semisalnya luarannya adalah dalam bentuk produk barangkali, atau luarannya dalam bentuk jasa, program, dan seterusnya. Jadi pengelompokan departemennya itu nanti didasarkan atas luaran atau produk yang dihasilkan oleh dari kelompok atau departemen tersebut. Nah, kemudian berikutnya di sini dikatakan juga ada yang namanya struktur matrik. Struktur matrik di sini adalah semacam gabungan begitu, mix, di mana gunanya adalah meningkatkan koordinasi horizontal dan pembagian informasi. Nah, di sini dikatakan bahwa terjadi penggabungan model struktur dari 1 dan 2. Kalau dianalogikan di sini dikatakan bahwa satu pegawai dengan 2 pimpinan. Jadi bisa saja satu orang pegawai atau pekerja tadi itu dengan 2 pimpinan, baik dari pimpinan dari divisi lain berdasarkan keahlian maupun pimpinan dari divisi lain berdasarkan atas luaran. Jadi struktur matrik lebih kepada penggabungan. Berikutnya ada juga yang disebut dengan struktur tim. Apa pula ini? Struktur tim itu pendelegasian wewenang dan memberikan tugas tanggung jawab pada pekerja tingkat yang lebih bawah. Jadi ada juga sebuah organisasi yang dibentuk melalui atau menggunakan struktur ini. Jadi dikatakan bahwa struktur tim ini adalah mendelegasikan wewenang dan memberikan tanggung jawab pada pekerja tingkat yang lebih bawah. Jadi semacam pendelegasian kewenangan. Iya. Berikutnya juga ditinjau dari pendekatan jaringan virtual. Nah, ini biasanya bentuk atau struktur organisasi menggunakan pendekatan jaringan virtual ini lebih kepada dapat di pekerjaan-pekerjaan tertentu untuk dikerjakan oleh orang lain yang bukan pegawainya. Jadi ini menembus bahkan hingga dari luar organisasi tersebut. Nah, mungkin kita biasa menyebutkannya dengan rekanan atau mitra. Jadi mungkin ada sebuah organisasi yang manakala terkait dengan produk yang mereka hasilkan itu harus menggunakan rekanan atau mitra lainnya dalam menjalankan produksinya, seperti itu. Dan biasanya di sini disebutkan rekanan atau aliansi dalam bentuk kerjasama kompleks biasanya digunakan untuk pencapaian tujuan-tujuan strategis. Ya. Nah, tadi yang dari saya paparkan itu sepenuhnya adalah informasi atau pandangan dari Jones dan George yang saya kutip di dalam bukunya Pitaloka yang dia tulis di tahun 2013. Kemudian kita lihat berikutnya, apa yang dikatakan dengan struktur fungsional. Nah, yang tadi kita sebutkan yang pertama, di sini kita diperlihatkan ke dalam sebuah skema begitu atau bagan. Ini adalah bentuk konkret dari sebuah struktur fungsional. Nah, di mana terlihat di sini pembagian-pembagian tugasnya itu berdasarkan keahlian atau keterampilan yang tadi disebutkan yang pertama. Nah, berikutnya kita lihat struktur divisional atau garis miring di sini disebut juga dengan geografis. Nah, kalau ini pembagian-pembagian
berdasarkan geografi, divisi-divisinya strukturnya dibagi begitu berdasarkan geografis. Ini contoh bentuk struktur geografinya. Terlihat di sini ada Northern Region, Western, Southern, dan Eastern, dan seterusnya. Nah, kemudian kita lihat struktur matriks. Nah, struktur matriks yang tadi yang mix begitu. Mix ini lebih kepada penggabungan. Jadi ada satu orang tim yang mungkin saja dia terkoordinasi, satu orang pekerja itu terkoordinasi dengan dua bagian sekaligus begitu. Jadi ada bagian fungsional yang di bagian sini ada engineering, berarti seluruh pekerjanya itu dengan bidang keilmuan engineer-nya, sales marketing dengan keilmuan sales marketingnya, dan seterusnya. Kemudian ada juga tergabung atau terlibat terkoordinasi dengan tim product team manager di bagian sini. Jadi tadi matrik ini adalah gabungan. Jadi seorang pekerja memungkinkan saja dia berkoordinasi dengan bagian kiri maupun bagian atas. Nah, ini bentuk struktur yang dibangun menggunakan matrik struktur. Nah, ya. Lalu kita mengkaji berikut ini terkait dengan kelebihan kekurangan nih, atau benefit and drawback dari masing-masing struktur, 3 struktur tadi. Kita lihat satu persatu. Dikatakan di sini untuk fungsional secara kelebihan itu 1, penggunaan sumber daya yang efisien, ya, karena memang ditentukan atau digunakan berdasarkan keahlian masing-masing yang memang diperlukan dari organisasi tersebut. Nah, berikutnya spesialisasi dan pengembangan keterampilan yang mendalam. Jadi mereka dengan keahliannya, skillnya, mereka hampir bisa dikatakan mereka akan menjadi pekerja yang profesional, SDM yang profesional. Berikutnya pengarahan dan pengendalian manajer puncak, jadi lebih terpusat begitu, pengarahan dan pengendaliannya lebih terpusat ke top leader. Nah, yang dikatakan drawback dari struktur ini saya bacakan. Yang pertama itu kurangnya komunikasi di antara departemen fungsional. Kenapa? Ya karena spesifikasi mereka hampir tidak membutuhkan departemen lainnya begitu. Mereka hampir bisa mengerjakannya sendiri di bagian mereka sendiri. Kemudian respon yang lambat terhadap perubahan eksternal, lambatnya inovasi karena cenderung mereka melakukan hal-hal yang rutin. Kemudian keputusan dipusatkan di puncak hierarki sehingga menciptakan keterlambatan. Nah, manakala ini dilakukan di top leadernya, jadi perlu waktu sangat banyak karena tadi sampai ke top leadernya itu beberapa level, beberapa jabatan, beberapa tahapan itu harus dilalui. Jadi agak delay begitu, jadi kurang responsif karena banyak level. Berikutnya kita lihat ke untuk struktur divisional. Nah, bagaimana pula kajian mengenai kelebihan dan kekurangan? Kita coba lihat. Kalau divisional yang tadi hampir terlihat melebar begitu skemanya, maka secara positif di sini respon cepat, fleksibilitas di lingkungan yang tidak stabil. Artinya karena tadi lapisannya itu tidak terlalu banyak, jadi manakala pekerjanya ingin berkomunikasi, koordinasi ke top bagian level top manajernya justru lebih gampang karena tidak banyak yang dilalui. Kemudian berikutnya memperhatikan kebutuhan pelanggan karena lebih kepada tadi luaran, sifatnya luaran begitu. Kemudian koordinasi yang sangat baik di antara departemen fungsional karena memang dianggap mampu mengakomodir menyeberangi zona seperti itu. Dan kalau kekurangannya di sini dikatakan duplikasi sumber daya dalam setiap divisi. Jadi ada semacam penduplikasian begitu sumber daya dalam setiap divisi. Jadi karena tadinya yang mereka mendapatkan pelatihan dan seterusnya, jadi terjadi peningkatan kualitas karena mereka diberikan pelatihan. Sementara kalau yang fungsional tadi memang mereka berangkat dari skill mereka sendiri. Kurangnya pendalaman dan spesialisasi teknik.
seperti yang tadi disebutkan, karena yang spesifikasi yang berketerampilan tadi itu atau berbidang ilmu tadi adalah di bagian fungsional. Kalau di bagian divisional tidak terlalu mempertimbangkan itu. Kurangnya koordinasi antara divisi-divisi ya karena memang saling fokus satu sama lain, saling fokus dengan masing-masing bagiannya. Selanjutnya untuk struktur matriks. Apa yang bisa dilihat di sini dikatakan penggunaan sumber daya yang lebih efisien daripada satu hierarki. Dikatakan katanya di sini lebih efisien karena memang memungkinkan tadi satu pegawai itu bahkan menyentuh dua bagian sekaligus. Tadi dikatakan satu pegawai bisa saja memiliki pimpinan langsungnya dari dua divisi tadi. Fleksibel, adaptabilitas terhadap lingkungan yang terus berubah, kemudian kerjasama antar fungsi, keahlian tersedia di semua divisi. Kemudian ada rasa frustasi untuk di bagian kelemahan gitu ya, rasa frustasi dan bingung karena adanya rantai perintah rangkap dua. Nah, karena tadi pimpinannya itu ada dua ya, mereka dipaksa untuk terkadang merespon dari dua pimpinan tadi, jadi cukup memusingkan bagi pekerjanya. Konflik besar antara dua sisi ya, karena masing-masing sisi tadi memiliki permasalahan sendiri dan struktur matriks ini harus merasakan impactnya dari kedua sisi tadi. Terlalu banyak rapat, lebih banyak diskusi daripada aksi ya, karena banyak koordinasi untuk menemukan dari sisi horizontal yang tadi yang terkait dengan divisional, kemudian harus diskusi banyak juga dengan fungsional, maka dikatakan terlalu banyak rapat di sini. Baik, itu kajian terkait dengan kelemahan dan kelebihan dari masing-masing struktur, 3 struktur tadi sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke struktur tim. Dikatakan di sini bahwa lebih sedikit batasan di antara departemen-departemen, lebih banyak kompromi. Jadi lebih kepada hampir tidak ada batasan karena mereka sifatnya tim. Nah, lebih cepat memberikan respon dan keputusan karena mereka bikin tim kecil-kecil aja seperti itu. Kemudian moral dan antusiasme pegawai yang lebih baik karena mereka merasa solid karena mereka satu tim. Kesetiaan dan konflik yang berlipat ganda karena di tim ini meskipun dari sudut pandang positif dia tetap mendapatkan poin-poin positif, ada poin-poin positif begitu, namun dari segi negatifnya tentu juga ada karena tidak semua orang bisa bekerja dalam tim. Kemudian banyaknya waktu dan sumber daya yang dihabiskan untuk melakukan rapat karena ketika itu tim harus semua mufakat, harus semuanya ikut rembuk begitu, desentralisasi yang tidak terencana ya. Itu beberapa kelemahan dari struktur tim sendiri. Nah, sekarang kita coba lihat ke pendekatan jaringan virtual. Nah, ini bagian yang terakhir tadi. Apa positifnya? Bisa mendapatkan keahlian dari seluruh dunia. Karena memang memungkinkan mengambil rekanan dari luar organisasi, bahkan dari luar negeri sekalipun, yang memang memungkinkan atau mumpuni begitu dalam membantu proses penyelesaian produksi. Sangat fleksibel dan responsif karena bahkan bisa mempekerjakan yang bukan karyawannya saja, itu sudah sangat terlihat bagaimana fleksibelnya. Biaya tambahan dikurangi karena memang karena bisa ditangani oleh rekanan oleh rekanan begitu, jadi ada poin-poin kecil yang bisa dihapus di situ atau dikurangi. Kurangnya pengendalian, tidak kokohnya batasan-batasan ya, karena tadi bahkan scope-nya melebar begitu. Kekurangannya justru mungkin pengawasan harus lebih dicermati kembali. Tuntutan yang lebih besar bagi manajer, kesetiaan pegawai makin melemah ya. Pegawai yang internal barangkali ngerasa kok ya yang lain juga ikutan begitu ya, jadi ada merasa secara emosi mereka agak terganggu karena organisasi tempat dia bekerja justru mempekerjakan orang lain yang di luar organisasinya. Oke, baik, sekarang kita beranjak ke topik berikutnya, yakni mengenai apa itu wewenang. Nah, jadi 3 topik pertama tadi yang kita bahas di video kali ini
Dan kali ini kita masuk di topik yang ketiga, yaitu mengenai wewenang. Apa itu wewenang? Nah, wewenang itu adalah sebuah otoritas atau authority, hak formal dan sah dari seseorang manajer begitu untuk mengambil keputusan. Baik mengambil keputusan, baik memberikan perintah, mengalokasikan sumber daya sesuai dengan yang ditetapkan oleh organisasi. Nah, jadi kewenangan dalam hal ini adalah hak formal dan sah seorang manajer dalam mengambil keputusan sehingga dia dalam menjalankan organisasinya dapat berjalan dengan lancar tanpa ragu-ragu, seperti itu. Berikut ini adalah model atau bentuk dari beberapa bentuk begitu mengenai garis hierarki organisasi. Yang terlihat sekarang ini adalah flat organizational hierarchy. Di sini sebuah organisasi yang didasarkan garis hierarkinya itu terdiri atas 3 level di situ ada 3 levels in the hierarchy. Jadi terlihat ada top, middle, dan bottom level. Nah, ini disebut atau dikatakan dengan istilah tingkatan hierarki dengan flat organizational hierarchy yang terdiri atas 3 level hierarki. Lalu berikut ada yang namanya atau tingkat hierarki yang kedua, ini dikenal dengan istilah tall organizational hierarchy. Kenapa dikatakan tinggi? Karena terlihat memang dalam deskripsinya disebutkan terdapat setidaknya 7 level hierarki. Jadi dari top sampai ke bottom itu melalui banyak tahapan, melalui banyak level. Nah, ini adalah teori atau pendapat yang saya kutip dari Jones dan George di tahun 2013. Ya, kemudian tadi kita berangkat juga terkait dengan yang tadi wewenang, bahwa dikatakan bahwa kewenangan atau wewenang itu adalah dipegang oleh pemangku jabatan tinggi dalam organisasi, katakanlah manajer, direktur, dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana kewenangan ini dijalankan? Ada 2 bentuknya. Yang pertama adalah sentralisasi. Nah, yang dikatakan dengan sentralisasi di sini adalah wewenang dalam mengambil keputusan dipegang oleh pemangku jabatan tinggi dalam organisasi. Ini yang tadi disebut di slide sebelumnya. Jadi manakala kewenangan itu berdiri di 1 orang di puncak tertinggi atau jabatan tinggi dalam organisasi, maka di situ disebut dengan kewenangan yang sifatnya adalah sentralisasi. Jadi terpusat, terpuncak. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan desentralisasi. Apa pula itu? Desentralisasi ini adalah kontradiksi dari sifat sebelumnya, di mana di sini kewenangannya itu justru diturunkan pada tingkat jabatan yang lebih rendah. Jadi tidak melulu terpusat di 1 orang atau di top manajernya saja, begitu di top levelnya saja, tapi kemudian kewenangan itu bisa diturunkan ke tingkat jabatan di bawahnya. Nah, artinya ketika tidak ketemu ketua, katakanlah secara sederhana begitu, maka wakil ketua akan memiliki kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan. Ya, di sini dikatakan juga terkait kewenangan atau kekuasaan. Nah, dikatakan di sini terkait dengan kewenangan tadi, lalu ada yang namanya kekuasaan. Berkuasa karena memiliki kewenangan. Gary dan Richard di sini mengatakan bahwa kekuasaan sebagai pengaruh potensial dari seseorang begitu terhadap sikap dan perilaku dari orang lain. Nah, dikatakan bahwa berkuasa atau kekuasaan itu adalah kemampuan potensi seseorang dalam mempengaruhi. Kita lihat kemudian Richard. Power is the ability to influence someone to do something that he or she would not otherwise do. Jadi poin dari mereka berdua ini bahwa yang dikatakan kekuasaan itu titik kuncinya atau core-nya itu adalah di potensi mempengaruhi atau keterampilan atau kemampuan mempengaruhi orang, sikap orang lain, perilaku orang lain sesuai dengan yang kita kehendaki. Nah, kemudian kita lihat di sini definisi lainnya
Saya mengutip dari Endang Pitaloka, dikatakan di sini bahwa kekuasaan merupakan kemampuan seseorang mempengaruhi orang lain sesuai dengan kehendaknya. Secara sederhana, kemudian Pitaloka menyimpulkan dari beberapa referensi yang beliau baca, kemudian beliau bukukan bahwa secara sederhana dapat mudah dipahami bahwa kekuasaan itu kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain, baik mempengaruhi dalam sikap maupun dari perilaku orang lain terhadap kita. Nah, kita beranjak kemudian yang disebut ada basis atau sumber. Jadi orang mendapatkan kekuasaan itu dari mana saja. John Branch dan Bertrand Raven-Luthen di tahun 2006 itu mengatakan bahwa kekuasaan itu dapat bersumber dari beberapa hal. Yang pertama adalah coercive power. Ya. Dikatakan di sini adalah kekuasaan di mana seseorang itu mampu atau dapat berkuasa justru melalui paksaan atau mendapatkan kekuasaan dengan justru melakukan pemaksaan-pemaksaan. Nah, semacam intimidasi, kemudian menghendaki seseorang melakukan sesuatu yang mungkin barangkali dia tidak secara sukarela, namun oleh seseorang ini dilakukan semacam pemaksaan. Nah, berikutnya ada juga yang disebut dengan reward power. Jadi seseorang untuk dapat atau memiliki kekuasaan itu bisa jadi saja dilakukannya sebuah reward. Jadi semacam pemberian imbalan. Jadi kalau seseorang merasakan kepuasan atas sesuatu, dengan sangat mudah dia akan mendapatkan kekuasaan pada titik itu. Nah, kemudian ada yang juga yang disebut dengan connections power. Connections power itu adalah di mana misalnya ada ketergantungan individu begitu, sehingga memang seseorang itu tidak mampu keluar dari situ. Jadi seseorang yang sudah memiliki ketergantungan individu orang lain itu sudah otomatis dia memiliki kekuasaan atas orang itu atau berkuasa atas orang tersebut, karena orang tersebut memiliki ketergantungan terhadap kita. Arti kata bahwa kita mampu memberikan hal-hal, mampu memenuhi yang dia inginkan, misalnya seperti itu, sehingga kita akan mendapatkan rasa ketergantungan orang tersebut, sehingga dengan sederhana kita bisa mengatakan bahwa kita sudah menguasai dia. Nah, lanjut berikutnya kemudian dengan istilah information power. Jadi sumber kekuasaan kali ini disebut dengan istilah information power. Apa pula ini? Nah, information power itu adalah sejumlah informasi yang dikuasainya menjadikan dia dapat menguasai orang lain. Ya, katakanlah seseorang mengetahui kartu as seseorang begitu atau orang lain, sehingga dengan adanya informasi yang rahasia katakanlah, atau mungkin kartu as yang kita kenal bahasa sehari-hari, orang dengan akan mudah menguasai orang tersebut karena mereka atau orang tersebut akan merasa khawatir, membocorkan rahasia dan seterusnya. Nah, lanjut kemudian ada pula istilah dengan reference power. Reference power, apa yang dikatakan dengan reference power? Dikatakan di sini adalah ada semacam karisma begitu, atau memang ada merasa panutan dari seseorang. Dikatakan di sini adalah di mata orang lain dia memiliki sejumlah hal yang memiliki nilai yang luhur, memungkinkan dia akan memimpin dengan baik. Jadi ada macam stigma positif begitu, atau karismatik lah, atau ada hal-hal yang memang menjadi magnet seseorang untuk menyukai orang lain begitu, sehingga seseorang itu memiliki rasa kepercayaan terhadap orang tersebut, dan orang tersebut otomatis sudah mendapatkan atau katakanlah sudah berkuasa terhadap orang lain, manakala ada orang lain yang menilai dia seperti itu. Jadi ada nilai luhur, barangkali orang menyebutkan dia atau melabelkan dia sebagai teladan, maka orang yang teladan ini tadi akan mudah menguasai orang yang mengaguminya itu tersebut. Oke, berikutnya ada yang dikatakan dengan legal power. Nah, legal power ini adalah bentuk kekuasaan yang memang dia dapatkan itu dengan bukti-bukti yang sah dia sebagai penguasa. Ya, katakanlah dia sebagai
direktur, atau katakanlah dia sebagai presiden, atau katakanlah dia sebagai manajer, dia atau mereka itu memiliki legalitas tertentu yang dia pegang. Jadi ada semacam hitam di atas putih, dokumen tertulis begitu yang orang memberikan jabatan, posisi, dan dokumen tersebut menjadi legal power dia. Nah, manakala dia memegang itu, seseorang memegang itu, maka diyakini dia memiliki kekuasaan di ruang-ruang tertentu, misalnya. Ya, seperti itu. Lalu kita beranjak ke apa saja sebenarnya alat-alat atau tools yang bisa digunakan untuk dapat berkuasa. Nah, ada beberapa poin. Yang pertama, ideologi. Ideologi ini adalah semacam kesamaan pemahaman. Begitu manakala orang sudah sepaham, sudah memiliki satu keyakinan, begitu sudah memiliki satu azas, mudah sekali mereka untuk bersatu bersama begitu, dan manakala itu menjadi perkumpulan, itu akan menjadi kekuatan tersendiri, dan kekuatan tersendiri itu akan memunculkan sebuah kekuasaan untuk bisa mempengaruhi yang lain pula. Nah, kemudian alat kekuasaan yang kedua itu diperoleh dari ekonomi. Nah, maka cenderung dikatakan orang yang menguasai uang mampu menguasai dunia. Ada beberapa yang mengatakan seperti itu. Setidaknya mampu menguasai di lingkungannya. Katakanlah di level kecil, katakanlah seperti itu, orang akan cenderung menghargai, menghormati karena dilihat dari kemampuan ekonominya, misalnya seperti itu. Berikutnya politik. Jadi politik itu juga menjadi alat kekuasaan. Manakala orang terjun ke dunia politik, tentu dengan kemitraannya begitu, perkumpulannya, tentu mereka memiliki kekuatan, dan pada saat yang sama kekuatan akan memberikan mereka kekuasaan tentu di skop-skop tertentu. Nah, lalu budaya. Kesamaan budaya, kesamaan tradisi, kesamaan kebiasaan terkadang itu memunculkan seperti kita kenal paguyuban apa begitu. Nah, ketika perkumpulan ini terjadi begitu, dan mereka cenderung setidaknya lah ya, mereka memiliki kekuasaan atau kewenangan di lingkup mereka. Nah, militer jelas saja ya, dengan keahliannya, dengan perlengkapannya begitu, maka sebuah negara itu harus memiliki yang namanya angkatan militer begitu. Kenapa? Karena memang militer dipercaya mampu memberikan kekuasaan bagi negara. Jadi untuk mempertahankan negara dari serangan atau bahkan yang lainnya. Nah, tidak untuk komunikasi. Jadi tidak boleh diabaikan juga. Ternyata orang yang menguasai komunikasi itu juga dianggap memiliki kekuasaan. Ya, seperti saja misalnya media-media TV, elektronik, dan seterusnya, dengan dibombardirnya informasi berita, penggiringan-penggiringan opini, dan seterusnya misalnya. Maka setidaknya dia menguasai siapa? Si pembaca atau pendengar berita di sini. Nah, ya. Lalu, bagaimana menaklukkan kekuasaan? Bisakah? Tentu saja bisa. Yang pertama dengan proses demokratisasi, seperti yang kita jalankan kemarin, pemilihan umum dan seterusnya. Penguasaan sumber daya. Jadi, dengan menguasai sumber daya, orang akan cenderung memiliki kekuasaan tertentu. Ya, seperti tadi yang kita sebutkan di sisi ekonomi. Pengembangan propaganda. Nah, ini isu-isu dihembuskan, wacana-wacana ditiupkan, politik propaganda dimainkan begitu. Kadangkala itu meruntuhkan kekuasaan seseorang begitu. Sosialisasi secara psikologis dan edukasional. Nah, memberikan pemahaman, meningkatkan pengetahuan, informasi terkait sesuatu, maka kadangkala kekuasaan pun dapat ditundukkan dengan sosialisasi psikologis dan edukasional.
Oke, baik. Demikian tadi pemaparan kita hari ini terkait dengan struktur organisasi, delegasi, rentang kekuasaan atau kewenangan. Nah, terima kasih sudah menyimak, menonton video ini. Jangan lupa kalian klik tombol like, subscribe bagi yang belum, kemudian berikan komen supaya video ini menjadi lebih baik, lebih menarik. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya juga supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru berikutnya channel YouTube Bulen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.